Diceritakan kisah 3 orang sahabat, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya, apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya mengenyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa ataupun kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis tak menyisa. Dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. Jika ada nasi yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya seorang diri. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan kuhabiskan. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membuat seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan Awang barusan. Hanya dengan nasi sepinggan saja, bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal, kau juga merasakan kelaparan yang sama, seperti yang kami derita. Dari kejauhan, ternyata perbualan mereka tadi didengar oleh pohon tua yang besar itu. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan menggugurkan 3 helai daun miliknya. Terdengar bunyi seperti benda yang terjatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka langsung mencari-cari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari-cari suara tersebut dari arah yang berlawan-lawanan. Wah, ada nasi sekawah. Kendi heran dan menjerit karena ia kaget melihatnya. Dia menghampiri nasi sekawah yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lebih lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, wah enaknya. Buyung berteriak dari arah timur. Tiba-tiba, air liurnya menetes. Selera makannya muncul seketika. Dengan pasti, ia mengambil ayam yang paling besar lalu memakannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, tampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucap syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula. Duh, aku sudah kenyang. Tapi perutku sudah kenyang. Tiba-tiba, nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyekap kepala Kendi, dan nasi-nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit, meminta tolong. Aku sudah kenyang. Makan seekor pun aku sudah muak. Kemudian, muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari, mengejar Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengoyak tubuh Buyung. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu.
Akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggan nasi yang telah habis. Sebutir pun tidak menyisa di dalam pinggan itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir.